Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Syamsul Ma'arif. Di sini saya akan bikin video terkait studi kitab Ensiklopedia Al-Quran dan pemikiran metode tafsir Muhammad Dawam Raharjo dengan kerangka analisis metodologis menurut istilah Bismian, yang ini menjadi tugas MK Kajian Kitab Tafsir Indonesia. Lalu kemudian sebelum kita berbicara tentang karya Dawam Raharjo, yaitu Ensiklopedia Al-Qurani, kita akan berbicara tentang biografi Muhammad Dawam Raharjo. Ia lahir di Solo pada tanggal 20 April 1942. Ia merupakan anak sulung dari 8 bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Raharjo dan Mutmainnah Ayahnya adalah alumni Madrasah Manbaul Ulum dan pesantren Jamasaram Solo. Dawam mengakui bahwa ayahnya lah yang selalu menanamkan kecintaan pada Al-Quran kepadanya. Pendidikannya dimulai dari Madrasah Bustanul Atfal Muhammadiyah, kemudian lalu melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Masjid Besar Solo. Ketika melanjutkan ke sekolah dasar di Sekolah Rakyat Logi Wetan, Dawam langsung ditempatkan di kelas 2 saat itu. Ia juga bersekolah di Madrasah Islam. Pada sore harinya di madrasah inilah ia belajar ilmu nahwu, shorof, balaghah, tajwid, dan tafsir. Setelah lulus madrasah, Dawam melanjutkan pendidikan di SMP 1 Solo dan lulus tahun 57. Ia lalu melanjutkan di SMA Manahan dan lulus pada tahun 61. Setelah lulus SMA, Dawam mengikuti AFS America Field Service dan menjadi siswa di Barch High School, Amerika Serikat selama 1 tahun. Sepulangnya dari Amerika Serikat, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi University Gadjah Mada dan memperoleh gelar sarjana tahun 69. Semasa kuliah, ia pernah menjadi ketua redaksi majalah Kampus Gelora. Itulah seputar biografi Muhammad Dawam Raharjo. Dilanjut dengan karya-karya Muhammad Dawam Raharjo. Dawam merupakan sosok intelektual dan cendekiawan Muslim yang sangat cemerlang dan komprehensif. Meskipun secara formal Dawam Raharjo seorang akademisi ekonomi, namun pengetahuan dan karya-karya ilmiahnya tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja, melainkan beberapa disiplin ilmu dimulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, filsafat, dan agama. Buah pikir Muhammad Dawam Raharjo banyak tertuang dalam majalah, surat kabar, jurnal dalam negeri maupun luar negeri. Pemikiran Dawam Raharjo yang paling berharga adalah sumbangan pemikiran dalam ekonomi Islam. Adapun beberapa karya-karya Muhammad Dawam Raharjo secara komprehensif, yaitu pertama, etika manajemen dan ekonomi, kedua, esai-esai ekonomi politik, dan ketiga, transformasi pertanian, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan lain sebagainya masih banyak. Dilanjut dengan sejarah penulisan kitab tafsir Ensiklopedia Al-Quran. Dilatar belakangi oleh keresahan Dawam Raharjo dengan kondisi umat Islam Indonesia. Banyak di antara orang Muslim yang hidup secara Islam mengerti akan rukun Islam, sering mendengarkan khutbah, akan tetapi tidak jarang mereka yang tidak tahu istilah-istilah dalam Al-Quran. Hal tersebut yang mengakibatkan konsep tentang keislaman tidak berkembang di masyarakat menurut Dawam. Seorang mufasir atau orang yang belajar memahami kandungan Al-Quran tidak harus mencakup seluruh ayat dalam Al-Quran, melainkan sebuah penafsiran bisa diwujudkan dalam bentuk kerangka pendek.
Oleh karena itu, Dawam hanya memilih tema-tema tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Dengan begitu, ia juga berharap Al-Quran terus disediakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Lalu kemudian dilanjut dengan metode teknik penulisan kitab Ensiklopedia Al-Quran Dawam Raharjo. Dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran, ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh seorang mufassir. Pada zaman modern ini tetap muncul tafsir Al-Quran yang tidak mencakup seluruh Al-Quran, yakni hanya bersifat parsial, mengambil bagian tertentu dalam Al-Quran. Belakangan muncul lagi tafsir yang lebih khusus dan mengarah pada bentuk tematis. Misalnya hanya mengupas satu ayat Al-Quran atau satu tema tentang tertentu saja. Inilah yang disebut dengan penafsiran dengan metode maudhu'i. Nampaknya metode ini pula yang digunakan oleh Dawam Raharjo dalam menafsirkan Al-Quran. Menurutnya, metode tafsir maudhu'i sebenarnya telah dipengaruhi oleh perkembangan konsep ilmu-ilmu sosial dan teori modernisasi. Perbedaannya adalah, jika dalam ilmu-ilmu sosial, persoalannya yang muncul dijawab dengan pencarian keterangan-keterangan empiris, maka dalam tafsir maudhu'i jawabannya diperoleh dari konsep-konsep Al-Quran. Lalu contoh analisis tafsir dan lokalitas. Sebagai contoh, kita akan mengambil satu cuplikan pembahasan dalam Ensiklopedia Al-Quran. Misalnya adalah ketika Dawam membahas kata Hanif. Mula-mula ia melayangkan Al-Baqarah ayat 135 yang berbunyi, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, Hanif. Bukanlah dia Ibrahim dari golongan musyrik politeis. Pada ayat itu, kata Dawam Raharjo, kata Hanif diartikan sebagai jalan yang lurus. Dan untuk menjelaskan makna yang lebih lanjut dan lebih terang daripada kata Hanif, Dawam meminta kata untuk membuat ayat berikutnya, yaitu ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Lalu kesimpulannya, konstruksi penafsiran Dawam Raharjo dalam Ensiklopedia Al-Quran meliputi sistematika penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran, sumber penafsiran, orientasi, dan konsistensi penafsiran. Sistematika penafsiran yang digunakan adalah tafsir maudhu'i. Meskipun dalam aplikasinya tidak sepenuhnya mengikuti kaidah penafsiran maudhu'i, hal-hal yang dilakukan Dawam Raharjo seperti menentukan tema-tema yang dipilih, kemudian dibahas berdasarkan ayat Al-Quran, lalu kemudian corak tafsir yang digunakan Dawam Raharjo adalah tafsir birro'i, karena penafsiran yang dilakukan lebih dominan menggunakan rasio dan pendapat orang lain. Sedangkan sumber penafsirannya meliputi Al-Quran, hadis, Nabi, perkataan sahabat, kitab suci agama lain, serta penggunaan rasio atau akal. Menggunakan akal yang diaplikasikan Dawam Raharjo lebih dominan ketika ia merangkai ayat atau pendapat dari para ahli. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon nikmati dan terima kasih apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.